kesempatan ini. Bapak, sejumlah kalangan, terutama oposisi, menilai pemerintahan Bapak gagal. Hidup tambah susah katanya Pak. Angka pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah. Apa tanggapan Bapak? Ya, saya juga mendengar anggapan seperti itu. Dan itu biasa dalam musim kampanye pemilu. Tapi saya katakan tidak benar. Tidak benar kalau kemiskinan dan pengangguran meningkat. Yang jelas kemiskinan dan pengangguran menurun 5 tahun terakhir ini. Demikian juga tidak benar kalau kesejahteraan justru makin mundur. Secara bertahap kesejahteraan rakyat kita makin baik. Begini, saya sering turun ke lapangan, bertemu langsung dengan rakyat kita di seluruh Indonesia. Tiap tahun saya juga melihat capaian-capaian kita, mana yang dicapai dengan baik, mana yang belum sepenuhnya bisa dicapai untuk terus kita tingkatkan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu saya mendasarkan atas data yang sah, baik itu yang dirujuk pada BPS kita maupun data dari Bank Dunia, angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Oleh karena itu, ya mari kita gunakan data yang syah dan betul-betul kita melihat kondisi objektif di lapangan yang saya rasakan sendiri. Ada kemajuan-kemajuan yang dapat kita capai dalam 5 tahun terakhir ini. Ada bahkan iklan politik yang sempat tidak jelas identitasnya yang menyebut seperti ini Pak, katakan tidak pada pemimpin yang tidak memenuhi janji. Disebutkan di iklan itu angka kemiskinan malah justru bertambah, padahal Bapak pernah berjanji untuk menurunkan angka kemiskinan. Apakah Bapak merasa tersudutkan dengan iklan itu? Ya, saya juga melihat iklan itu. Ada 2 hal yang ingin saya tanggapi. Pertama, kekeliruan bahwa rencana disamakan dengan janji. Yang kedua lah, ini menyangkut etika politik ya. Sebenarnya dalam kampanye itu boleh saja ada kampanye negatif campaign, tetapi janganlah ada yang disebut black campaign yang tidak jelas sumbernya. Dilemparkan isu kepada publik, kecaman pada pemerintah misalnya, kepada SBY, tapi tidak jelas, tidak bertanggung jawab siapa yang menyampaikan kecaman itu. Nah, kembali kepada yang disampaikan tadi menyangkut janji. Begini, saya ini sangat berhati-hati dalam mengeluarkan statement, baik pada saat pemilu presiden tahun 2004 yang lalu maupun setelah menjadi presiden, agar tidak dilihat sebagai janji. Kembali lagi, saya tidak pernah mengatakan kalau saya jadi presiden kemiskinan akan hilang, pengangguran akan hilang, rakyat akan makmur dan sejahtera seluruhnya dan sebagainya. Yang saya katakan adalah jika insya Allah saya terpilih menjadi presiden, tugas saya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Itu yang saya katakan. Nah, kalau rencana memang kan mesti dipahami najwa, mana yang rencana, mana yang pelaksanaannya. Di negara manapun, pemerintah manapun di negara kita ini selalu ada perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan. Ada 100 sasaran misalnya, ada sasaran-sasaran yang dicapai dengan baik, ada yang tidak sepenuhnya dicapai. Demikian juga saya juga punya catatan dan data ketika Presiden Megawati memimpin dulu ada Propenas, rencana 5 tahunan, juga banyak yang tidak dicapai. Oleh karena itu mari kita jernih melihat antara perbedaan antara rencana dan janji, katakanlah begitu. Karena pada waktu pemerintahan Ibu Mega pun ada yang tidak tercapai, dan itu Bapak tidak melihat itu Ibu Mega gagal memenuhi janji. Begini, sudut pandang saya adalah sekali lagi pemerintahan manapun, karena ada dinamika, ada persoalan sepanjang masa pemerintahan itu, tentu ada sasaran-sasaran yang dapat dicapai dan tentu ada yang tidak. Tetapi melihat keberhasilan pemerintahan harus utuh, jangan hanya dari 1-2 sisi saja. Kemudian kalau apakah pemerintahan Ibu Megawati berhasil atau tidak berhasil, ya saya kira rakyat yang bisa menilai. Saya tidak perlu menilai lagi masa lalu beliau. Pak, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, ada berbagai skema begitu. Sejumlah kalangan menilai program itu syarat muatan politis, Pak. Jangan-jangan Pak SBY sedang berkampanye nih, menggunakan anggaran pemerintah untuk berkampanye kepentingan Pak SBY sebagai calon presiden mendatang. Semuanya terang benderang, semuanya akuntabel, semuanya dijelaskan kepada rakyat apa semua program-program pro rakyat itu. Dan jangan lupa, program itu sebagian besar telah kita jalankan sejak tahun 2005 yang lalu. Ingat waktu itu harga
minyak meroket, kemudian harga BBM terpaksa kita naikkan. Nah, saya harus melindungi rakyat yang mengalami kesulitan. Itulah lahirnya banyak sekali program-program pro rakyat, termasuk BLT, penggratisan berobat bagi orang yang miskin, meringankan beban pendidikan bagi yang tidak mampu, dan banyak lagi program-program seperti itu. Itu bukan program politik SBY. Anggarannya jelas, tujuannya jelas, dilaksanakan oleh jajaran pemerintah di seluruh tanah air. Dan jangan lupa, karena menyangkut anggaran, semua kan juga kita bahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semuanya terang benderang, dan saya mempertanyakan mengapa kok dianggap itu program politiknya SBY. Bahkan bukan sekedar dipertanyakan, Pak, ada yang balelo, bahkan beberapa bupati menolak untuk melaksanakan itu. Bagaimana, Pak? Iya, saya juga tahu ada beberapa bupati dan wali kota yang bersikap seperti itu. Saya kira sederhana saja, karena bupati dan wali kota itu dipilih rakyat secara langsung pula dalam pilkada ini, pertanggungjawaban kepada rakyat. Jelaskan kepada rakyat mengapa ada program-program untuk rakyat, ya, dengan nilai yang tidak sedikit kok ditolak. Nah, saya kira ini keluar dari etika pemerintahan yang harus dijunjung tinggi oleh siapa saja yang menjabat sebagai pejabat publik, utamanya di jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Atau mungkin karena para bupati itu backing atau dukungan politiknya berbeda dengan Bapak, sehingga mungkin mereka punya kepentingan yang lain. Itu juga menyangkut etika politik. Begitu seseorang diambil sumpahnya menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, termasuk presiden dan wakil presiden, maka sejak itu dia harus menjalankan dengan sepenuh hati tugas-tugas di jajaran pemerintahan. Tidak boleh dia lebih setia misalnya kepada partai politiknya, kepada ketua umum partai politiknya. Rusak kalau itu dibiarkan terus-menerus. Karena dia dipilih oleh rakyat. Dia harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik lagi dalam kaitan ini. Oleh karena itu, mari kita tegakkan etika ini dengan baik. Ingat, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kalau ada seorang bupati, wali kota dari Partai Demokrat, saya perintahkan saudara harus loyal kepada gubernur dari partai politik manapun gubernur itu. Demikian yang harus kita tegakkan etika pemerintahan. Walaupun gubernurnya ini dari PDI Perjuangan gitu ya, Pak? Termasuk gubernurnya dari katakanlah PDI Perjuangan. Baik, Pak, saya ingin mengacu ke wawancara Bapak di Jurnal Nasional. Bapak sempat menyebut sejumlah tokoh politik yang acap kali mengeluarkan kritikan atau kecaman kepada Bapak. Sebagian di antara mereka itu dilakukan karena tidak puas, tidak suka. Karena sempat meminta sesuatu kepada Bapak tetapi tidak dipenuhi. Betul itu, Pak? Betul, betul sekali. Ada yang datang, saya langsung atau mengirim pesan lewat seseorang, ingin menjadi Menteri A, Menteri B, minta mendapatkan konsesi ini, konsesi itu. Tentu tidak mungkin saya begitu saja memenuhi keinginan mereka. Saya ini taat sistem, taat asas. Saya harus adil, menjalankan roda pemerintahan untuk kebaikan. Rusak kalau saya mengentertain, katakanlah, orang seorang dengan kepentingannya masing-masing. Dan terus terang begini Najwa ya, saya ini respect kepada tokoh-tokoh yang kritis kepada saya dari dulu sampai sekarang, tapi dia tidak punya kepentingan lain kecuali barangkali mengkritisi presidennya. Tidak apa-apa. Tetapi yang saya menganggap tidak bagus ya secara moral, di depan dengan di belakang berbeda. Saya kira janganlah kita memasuki wilayah politik di negeri kita seperti itu. Boleh saya tahu, Pak, siapa yang sepertinya melakukan seperti itu? Cukup di sini. Yang sebetulnya keras di depan tapi di belakang sebetulnya ada maunya? Cukuplah ya. Saya berpikir yang bersangkutan juga mendengar statement saya ini, janganlah kita mengembangkan sikap dan perilaku seperti itu. Baik, Pak SBY, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya tanggapan Presiden SBY atas